Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my student, welcome back again with me, Miss Rufi. Well, guys, today Miss Rufi akan menjelaskan tentang kisi-kisi PTS Bahasa Inggris kelas 8. Are you ready for this? Yes, this is English lesson with me, Miss Rufi, and welcome to my class. Our today's agenda, we will study together about our material for the English midterm test. So, are you ready? Of course. Nah, besok banget nih, apa aja sih yang harus kalian pelajari? Yang pertama adalah tentang attention. So, have you still remember what is attention? Adalah ungkapan meminta perhatian dan juga merespon perhatian. For the example, meminta perhatian dengan cara menggunakan kalimat excuse me, attention please, can I have your attention please? Look, listen to me. Nah, itu caranya meminta perhatian ya, asking attention. And how to give your attention, bagaimana cara memberi perhatiannya? Kamu bisa menjawabnya, meresponnya dengan kata yes please, alright, sure, what is it? Nah, seperti itu. Dengan contoh soalnya nih, Mr. Taufik, bla bla bla, are we all ready to learn English? Kira-kira jawabannya apa? Attention please. Gitu, oke? Okay? And then next, the next material is checking understanding. Checking understanding ini adalah ekspresi yang digunakan untuk mengecek pemahaman seseorang atau lawan bicara kita mengenai apa yang kita sampaikan kepadanya. Intinya mengecek pemahaman, kamu sudah paham atau belum. Seperti yang biasanya Miss Rufi katakan ketika di tengah-tengah pembelajaran. For example, do you know what I mean? Paham nggak dengan apa yang aku maksud? Do you know what I'm saying? Itu sama ya artinya. Do you follow me? Kamu mendengarkan aku kan ya? Gitu. Do you understand? Kalau ini pasti gampang. Kamu paham kan? Got it? Is it clear? Nah, artinya sama, itu mengecek pemahaman. Dan ketika kalian ditanya seperti itu, maka kalian bisa menjawabnya dengan I see, I understand, I get it, I understand what you are saying. Aku paham kok dengan apa yang kamu katakan. Gitu. And then the next material is asking opinion. Asking opinion ini adalah cara yang dilakukan seseorang untuk meminta pendapat kepada orang lain. Nah, bagaimana nih caranya meminta pendapat? Would you give me your opinion on bla bla bla? Maukah kamu memberi aku pendapatmu tentang sesuatu? Atau bisa juga dengan kalimat what are your views on bla bla bla? Apa nih pandangan kamu tentang sesuatu hal itu? Or do you have any idea about this? Apakah kamu punya ide tentang ini? Or bisa juga pakai kalimat what is your feeling about bla bla bla? Apa perasaan kamu tentang bla bla bla? Gitu. Itu asking opinion. And how about the giving opinion? Jadi kalau ada yang bertanya otomatis juga ada yang memberi opini ya kan? Cara yang dilakukan seseorang untuk memberikan pendapat kepada orang lain. Bisa dengan kalimat may I make a comment on that? Boleh nggak saya berkomentar tentang itu? Atau in my point of view, dalam pandangan saya, or my opinion about bla bla bla, pendapat saya tentang bla bla bla, or feel that we should, kayaknya kita harus ini deh, gitu ya. Itu adalah beberapa contoh tentang giving opinion. Dan materi selanjutnya adalah expressing appreciation or compliment. Nah, ini adalah ungkapan yang digunakan untuk memberi penghargaan atau pujian ataupun komentar terhadap seseorang mengenai penampilan, prestasi, dan juga sebagainya. Oke, netizen banget lah ini suka memberi komentar dengan caranya gini, misalnya for the example, great, bagus, great job, kerja bagus, I like your hairstyle. Aku suka nih gaya rambutmu. Or I love your dress. Aku suka baju kamu. Atau bisa juga I think you are very great. Aku rasa kamu sangat luar biasa. Nah, contoh soalnya nih. What a beautiful dress, Jinan.
Nah, what a beautiful dress ini maksudnya apa? It's mean that bla bla bla. Karena di situ tokohnya adalah Jinan, maka yang dimaksud adalah Jinan dress is very beautiful. Kayak gitu ya contohnya. And then materi selanjutnya adalah stating capability or ability. Ini adalah kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu. Dan ketika kamu akan mengekspresikan capability dalam bahasa Inggris, kita dapat menggunakan modal can, could, atau be able ya, yang artinya semuanya itu artinya adalah dapat atau bisa. Contoh soalnya, Siti bla 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 cook fried rice. Yang diartikan Siti bisa memasak nasi goreng. Nah, jadi titik-titiknya tuh apa kira-kira? Will, can, cannot, or will not? Ayo, 1, 2, 3. Yang mana jawabannya? Can ya. Siti can cook fried rice. Siti bisa memasak nasi goreng. Dan materi selanjutnya adalah stating willingness. Kalau willingness ini adalah kesediaan atau kemauan untuk melakukan sesuatu. Dan untuk menyatakan itu, kita dapat menggunakan modal will or would yang berarti akan mau atau bersedia. Contoh soalnya nih, I bla 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 visit your house. Yang dimaksudkan adalah aku akan mengunjungi rumahmu. Nah, kalau kayak gini, yang mana nih jawabannya? Will, can, cannot, atau will not? Yo, yang mana? Miss Rafi kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Yes, jawabannya adalah I will. I will visit your house. Itu adalah willingness, kesanggupan, ya, kesediaan. Materi selanjutnya adalah obligation. Obligation ini merupakan ungkapan untuk menyatakan keharusan atau kewajiban. Dalam obligation, modal yang bisa kamu pakai adalah kata must, or have to, or has to. Ya. Nah, contohnya nih, I bla 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 keep this important secret. Saya harus menjaga rahasia penting ini. Nah, karena suatu keharusan, obligation, maka jawabannya yang mana nih? Will, must not, atau can? 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Jawabannya adalah must, yang B ya. Again, materi selanjutnya adalah prohibition. Prohibition ini merupakan kalimat larangan atau peringatan untuk orang lain agar tidak melakukan sesuatu. Masih ingat ya, dalam bentuk kalimat prohibition ini dibagi menjadi 3, yang namanya verbal or prohibition, kemudian ada nominal prohibition, dan juga no plus verb ing. Kamu bisa sambil buka buku tulisnya ya, Mr. V ingat banget kalian nulis ini. Yang nomor 1, verbal prohibition. Ini contohnya don't go anywhere. Jadi kalau verbal prohibition rumusnya itu adalah do plus not plus verb one. Ya. Kemudian nominal prohibition. Don't be crazy. Itu kalau kalian masih ingat rumusnya adalah do plus not plus be plus adverb. Ya kan? Kata kerja. Ya. Kemudian yang nomor 3, no plus verb ing. No kidding. Misalnya, itu no plus kid tambah ing kidding ya. Yang artinya jangan bercanda. Gitu. Bisa kasih contoh kalimat lain tentang prohibition? Saya tunggu di kolom komentar. Oke? Okay? And then, materi selanjutnya adalah suggestion. Ini sebagai materi terakhir dalam PTS tahun ini ya, di semester ini. Suggestion artinya adalah saran. Untuk membuat kalimat saran menggunakan modal should yang artinya sebaiknya atau seharusnya. For the example, you should stay at home to keep your health. Kamu sebaiknya tinggal di rumah untuk menjaga kesehatanmu. Ini saran ya kan, suggestion, saran. Or you should be calm in the teacher's room. Kamu sebaiknya tenang di ruang guru. Ya, itu seperti itu. Jadi tadi sudah ada ya beberapa materi yang nantinya akan keluar di PTS dan tergantung kamu nih
belajar atau enggaknya. So everyone, is everything clear so far? Nah, ini kalimat checking understanding nih. Mr. V mengecek pemahaman kalian. Is everything clear so far? Apa sekarang sudah cukup jelas? Kalau belum, if you still have any question, so you can drop your question on the comment box below. Ya, kalau masih ada pertanyaan, bisa kamu tulis di kolom komentar di bawah. Nanti jadinya bisa Miss Rufi balesin, oke? Okay? Or you can go to your WhatsApp. Bisa pergi ke WhatsApp juga untuk chatting pribadi ke saya, oke? Okay? So everyone, this is our last time. Thank you for joining our class today. Tell me your feeling after study together in our comments box ya. Jadi Miss Rufi tolong dong dikasih tahu gimana perasaan kamu setelah belajar di sini. Kalau misal masih kurang jelas bisa kalian ulangi lagi atau bisa juga kamu untuk membuka buku kamu. So don't forget to subscribe, like and comment. Thank you. See you again next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck for your examination.